Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Sagittarius, asmara Sagittarius akhir bulan Mei 2024. Ini masih ada beberapa hari, it's fine ya. Kita coba lihat energinya asmara Sagittarius akhir Mei 2024. Ini general reading, bisa cocok, bisa enggak. Bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Sagittarius ya. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. The Star, Two of Pentacles, The Hierophant, Page of Pentacles. Energinya kamu, tapi bisa vice versa ya. The Sun, Ten of Pentacles, The Hangman, Four of Pentacles. Oke, Sagittarius, asmara, asmara Sagittarius bulan Mei 2024. Oke. The Star, Two of Pentacles, The Hierophant, dan Ace of Pentacles. Oke. Kalau ngomongin asmara, I don't know ini hubungan yang udah lama atau baru-baru, tapi dia sepertinya mulai merasa bahwa bener-bener jatuh cinta sama kamu. Entah ini hubungannya udah lama atau baru ya. Kalau baru ya berarti dia udah ngerasa naksir, suka beneran sama kamu. Kalau udah lama mungkin dia suka, sayang juga, tapi kayak ala kadarnya gitu. Dia baru menyadari bahwa dia bener-bener jatuh cinta tuh saat ini ya. Dan dia ngerasa bahwa oh ternyata gue bisa cinta sedalam ini nih sama nih orang gitu. Jadi dia merasa bahwa perasaannya tuh kerasa banget di saat-saat ini, di masa-masa sekarang ini. Two of Pentacles, entah ini faktor internal dari dirinya sendiri atau eksternalnya bisa kaitannya dengan kamu ya gitu. Jadi mungkin ada hal di mana kamu membuat kondisi dia menjadi stabil, atau mungkin karena bantuan kamu atau support kamu atau apapun yang kamu lakukan gitu, entah itu apa, dia merasa bahwa ada dampak yang kamu perbuat yang membuat diri dia tuh stabil. Entah kaitannya soal pekerjaan, soal finansial, atau soal diri. Jadi ada yang stabil nih gitu. Maybe soal mental atau soal pikiran atau soal dimana dia merasa bahwa hidup ini oke, udah mulai stabil. Jadi dia merasa bahwa kamu tuh bener-bener ada buat dia. Kamu wujudnya, hakikatnya, perasaannya tuh bener-bener ada. Ya, berbeda dengan dulu. Dulu bukan berarti dia nggak sayang, bukan berarti dia nggak suka, tapi perasaannya saat ini tuh terasa sangat deep banget ke kamu. Ya, The Hierophant dan Age of Pentacles di sini, ketika dia udah mulai seperti itu, dia seperti ingin membuktikan diri bahwa dia itu layak buat kamu. Dia ingin membuktikan diri bahwa dia itu layak buat kamu. Bentar ya, aku tulis dulu buat judul. Jadi tidak hanya dia layak secara
personal, tapi dia juga ingin membuktikan bahwa dia tuh layak secara status, pekerjaan, background gitu. Dia ingin membuktikan itu ke kamu. Dia ingin membuktikan bahwa kamu itu tidak salah pilih orang, ya. Dan Eight of Pentacles, dia sepertinya mulai merencanakan sesuatu yang arahnya lebih serius, ya. Jadi dia udah mulai yakin dengan perasaannya, dia sudah ingin membuktikan bahwa dirinya itu mampu dan layak untuk mendampingi kamu, sehingga saatnya dia saat ini untuk membuat perencanaan untuk masa depan kalian berdua, ya. Jadi so far so good lah ya, dari dia, dari energi, dari step by step perkembangannya, progresnya. Kalau ngomongin soal hubungan, tentu ini hal yang membahagiakan, menjadi hal yang kabar baik ya untuk kamu, ya. Oke, ada the Sun, ada Ten of Pentacles, the Hangman, Four of Pentacles. Oke, kalau lihat dari energi kamu, di sini ada the Sun, Ten of Pentacles, the Hangman, oke, ya. Jadi kalau dari kamu sendiri, aku rasa kamu mulai mendapat pencerahan tentang sebuah hubungan, atau kalau mungkin pencerahan mungkin terlalu deep kali ya. Bisa aja kamu kayak mendapat pemikiran, atau kamu mulai mikir bahwa sebuah hubungan itu tidak hanya mempunyai progres ke depan, maksudnya dari misalnya nih, ini contohnya nih, agak susah jelasin. Jadi contohnya nih, skema atau ritme dalam hubungan. Jadi habis kenalan, pacaran, terus dekat, tunangan, dan menikah gitu. Tapi di sini kamu melihat bahwa sebuah hubungan itu tuh lebih kepada deep inside diri kita itu harus sama-sama berkembang gitu. Which is kamu punya pemikiran yang bagus, punya pemikiran yang bertumbuh gitu. Jadi mungkin hal ini jarang dipunyai beberapa orang. Jadi bukan sometimes ya, tapi mostly kebanyakan orang yang menjalani hubungan, dia terkadang tidak mempedulikan perkembangan diri secara interpersonal, tapi hanya berfokus pada bagaimana hubungan relationship ini, hubungan asmara ini segera berlanjut ke jenjang serius, ke jenjang yang lebih komitmen ke pernikahan gitu. Gak banyak orang mikir bahwa semuanya bermula dari personality, semuanya bermula dari inner kita sendiri gitu. Dan ini salah satunya aku rasa kamu punya pikiran kesana, which is ini bagus. Karena hubungan yang sehat itu tidak luput dari interpersonal kita yang sehat. Kalau dari personal kita tidak sehat, itu maka kita pun secara interaksi, komunikasi, respon dan lain-lain terhadap pasangan pun seringkali akan tidak atau kurang sehat. Maybe contoh secara komunikasi, karena kita belum beres dengan diri. Kalau kita udah berkomitmen punya hubungan dengan pasangan, kita lagi ada masalah diri, dan kita tidak tahu bagaimana cara berkompromi, mungkin kita akan ghosting, atau kita mungkin akan tidak mempedulikan pasangan kita sama sekali gitu. Padahal etika berhubungan, apalagi hubungan 1-2 orang yang intimasinya ke arah sebuah pernikahan, ini dituntut sebuah komunikasi yang bagus, sebuah komunikasi yang bijaksana. Dan ketika ada masalah dan kamu
tidak ingin diganggu, at least kamu kasih tahu pasangan kamu, aku ada masalah dan give me space gitu. At least ada omongan kayak gitu. Jadi tidak menimbulkan asumsi-asumsi negatif dari pasangan kamu kepada diri kamu. Ya, ini. Oke, Ten of Pentacles. Dan aku rasa kalau lihat The Sun dan Ten of Pentacles, that's why kenapa pasangan kamu merasa bahwa kamu punya impact yang cukup luar biasa terhadap dirinya. Karena ini tadi sih, kayak kamu punya value yang dan kamu cukup menginspirasi pasangan kamu. Atau bahkan mungkin kamu bisa membimbing pasangan kamu. Sehingga pasangan kamu merasa hidupnya sekarang udah mulai stabil dan dia sekarang kayak merasa benar-benar jatuh cinta kepada kamu. Dan dia ngerasa bahwa aku layak menjadi pasangan kamu. Dan kenapa dia layak menjadi pasangan kamu? Karena dia pun tahu sepertinya bahwa kamu tuh layak buat dia. Ya, kamu layak buat dia. Oke, which is ini adalah fondasi diri, fondasi identitas diri kamu yang cukup bagus. Dan mungkin ada beberapa yang baru mulai, ya ini tetap harus di-build ya untuk itu. Jadi tidak perlu usaha terlalu ngoyo-ngoyo untuk mengejar pasangan, tapi karena your value, your attitude, dan karakter kamu yang bagus, inner beauty kamu yang itu yang akan attract pasangan kamu yang kurang lebih sama dengan diri kamu, ya. The Hangman dan Four of Pentacles. The Hangman di sini aku rasa memang masih ada beberapa hal yang membuat kamu terbebani, ada yang membuat kamu terbebani dan ada yang ini mungkin beda skenario ya dari beberapa kali yang nonton. Ada yang membuat diri kamu terbebani atau ini seperti harus ada kehati-hatian gitu ya, supaya kamu tidak tergelincir jatuh. Entah ini apa ya gitu. Aku butuh satu kartu ya. Queen of Wands. Harus ada kehati-hatian supaya kamu tidak terjatuh atau tergelincir. So ini ada Queen of Wands. Mungkin kaitannya tentang validasi dari orang, atau pujian, atau prestasi. Jadi gini, kalau aku bisa menyimpulkan, mungkin kamu harus hati-hati dengan validasi orang, pujian orang, atau prestasi dari diri kamu, di mana hal itu nantinya bisa jadi sebuah cobaan yang membuat diri kamu tergelincir atau semacamnya, atau bisa membuat diri kamu tuh tidak menjadi diri sejati kamu, ya gitu. Aku rasa The Sun, Ten of Pentacles, kamu sekarang tuh enjoy dengan diri kamu, enjoy dengan kebiasaan atau habit kamu, kehidupan kamu, your life, kamu enjoy, fulfillment gitu. Dan mungkin akan ada peluang-peluang dan akan ada tawaran-tawaran, bahkan mungkin ada seseorang lain baru yang datang ke kehidupan kamu, which is ini cobaan ya gitu, dimana kamu saat ini udah ada pasangan. Dan ini mungkin harus adanya kehati-hatian, harus adanya kesadaran diri, mana sejatinya diri kamu yang cocok dengan kamu, mana sejatinya atau mana hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu, mana hal-hal yang ada batasan dan tidak ada batasan. Jadi
harus ada kehati-hatian di sini. Maybe ya bisa soal prestasi, validasi, apa namanya? Bisa aja soal jabatan, pekerjaan, atau seseorang yang datang ke kamu buat PDKT sama kamu, deketin kamu gitu. Because you have a good frekuensi gitu. Frekuensi kamu tuh bagus. Jadi attract orang-orang yang di bawah kamu pasti akan tertarik atau melihat kamu gitu ya. Oke, Four of Pentacles ya. Maka dari itu kamu hanya perlu fokus pada perkembangan diri, hanya perlu fokus pada hal-hal di mana itu yang membuat kamu semakin berkembang secara personality, secara spiritual, secara pengetahuan, ilmu, wawasan gitu. Dan mungkin di sini sambil belajar, sambil healing, ada beberapa yang masih belum beres, ya. Kamu fokus pada hal-hal di mana hal itu menjadi bagian dari identitas kamu, atau hal itu menjadi bagian dari jiwa kamu. Ya, ini akan ngebantu kamu buat set boundaries. Meskipun di luar itu juga cukup baik, bahkan sangat baik, tapi kan kita nggak tahu. Itu bahkan bikin enjoy nggak buat diri dan jiwa kita. Kalau kita nggak tahu visi misi jiwa kita nggak tahu apa yang bikin kita fulfillment, mungkin kita akan terjebak ke sana. Oke, ya aku rasa cukup ini untuk Sagittarius. Thank you so much for watching this video. Thank you udah subscribe, thank you udah mampir di sini. Sending love for you guys. Love you, bye bye.